Bismillah, masya Allah, la yasukal khair illa Allah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, ma yuhsinul hasanat illa Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah khairul asma'. Bismillah rabbil ardi was sama'. Bismillah alladzi ismuhu barakat wa shifa. Bismillah bihi shifa. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah syafi. Bismillah kafi. Bismillah wafi. Bismillah ma'afi. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah babuna. Bismillah babuna. Bismillah babuna. Tabarak khitanuna yasin saqafuna. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadatsal mukarramun, bil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Polres Jakarta Utara dan seluruh jajarannya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak hadirin semua. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Sayyidil Awwalin wal Akhirin Nabiyuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Tanpa saya hormati pengurus Masjid Al-Madani, Polres Jakarta Utara, para ustaz yang hadir, para kiai, syekh, mudah semuanya diangkat niat kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mubarak ini dengan asbab kehadiran kita di sini. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengawali ceramah saya. Pengajian kita pada pagi hari, kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka seluruh tabir hijab, sebagai pembuka seluruh rentang kendala antara seluruh masalah-masalah yang ada. Kita tidak perlu khawatir karena segala permasalahan pasti ada solusinya. Dan alhamdulillah kehadiran kita di sini adalah bagian daripada mencari solusi untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Salah satunya kita telah memulai dengan membacakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung, yang bagus, yang baik, dan kita jadikan sebagai wasilah. Kita juga membacakan salawat dan rasanya agung sekali, canggih sekali kita dengan hati yang sejuk kita mendengarkan bacaan-bacaan tadi. Bacaan tadi tidak sekedar di mulut saja, tapi yang penting daripada itu adalah penghayatannya dalam jiwa, hati saudara. Itu yang penting. Kalau cuma sekedar di mulut, tidak bedanya dengan orang jalanan, orang yang namping di jalan. Tapi perlu penting itu penghayatan. Oleh karena penghayatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada seluruh alam, bahkan kepada Nabi kita yang pertama, Abu Bashar Nabi Adam alaihissalam, dengan mengajarkannya kepadanya seluruh wa'allama Adam al-asma kullaha. Adam disuruh mengajarkan seluruh nama-nama. Kata Allah berkenaan dulu. Terakhir Nabi kita pun Allah memperkenalkan namanya. Yang pertama sekali kita faham dan kita hafal benar ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal 'alam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu alazim.
Allah akan memperkenalkan namanya yang agung dengan menyuruh membaca Iqra. Tapi di sini tidak sembarangan membacanya, tapi Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhan. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Tidak disebut sembarang penciptaan, tapi khalaqal insan, penciptaan manusia. Itu luar biasa. Disuruh membaca dengan bismi. Kita melihat bahwa di situ tertera mengawali dengan bismi. Awal bismillah, memulai sesuatu, memberi syarat kepada kita selalu memulai sesuatu dengan awal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin dan mim. Tidak segera membaca Bapak Ibu sekalian. Membaca dengan hati-hati, membaca dengan penghayatan. Ba, sin dan mim. Ini awal bismillah. 3 huruf yang menjadi catatan, menjadi tulisan pada awal bismillah. Allah menyebutkan dirinya mulai dengan huruf ba. Kandungan Al-Quranul Karim adalah merupakan saripati daripada kitab-kitab Allah. Zabur, Taurat, Injil, dan seluruh surat yang ditemukan kandungannya ada di dalam Al-Quran Karim. Tapi kandungan daripada Al-Quran Karim ada di dalam surah Al-Fatihah, yang setiap kali kita baca dan baca hukumnya, dan merupakan rukun atau rukun sholat dalam sholat al-Bawah. Ummul Quran, Ummul Kitab. Kalau kita sudah baca Al-Fatihah, berarti kita sudah baca sama dengan kita sudah baca Al-Quran, Ummul Kitab yang lain. Al-Fatihah itu akan karam, akan tenggelam, dan menjadi intisarinya di dalam Bismillahirrahmanirrahim, yang setiap pekerjaan kita akan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca, maka Allah akan turunkan barakah, turunkan rahmah. Tapi kalau kita tidak memulai membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka putuslah rahmatnya, putuslah barakah. Apapun yang kita kerjakan. Oleh karena itu, setiap surah dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Artinya jumlah Bismillahirrahmanirrahim jumlah sama dengan jumlah surah dalam Al-Quran. Walaupun di dalam surat At-Taubah tidak ada, tapi Allah gantikan lagi di dalam surat yang disebut semut. Bismillah, innahu min Sulaiman, innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ada sama, jumlah yang sama. Tidak disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim akan karam dan tenggelam, akan lenyap di dalam satu huruf yang menjadi awal Bismillah, itu huruf ba. Mari kita sedikit mengkaji, sedikit mengulas tentang huruf ba. Ba memberi makna bahwa memberi makna babun, pintu. Bapak Ibu kalau masuk dalam rumah masjid harus lewat pintu. Maka di situ menjadi syarat. Segala sesuatu ada pintunya. Mau masuk kemanapun harus melewati pintu yang sudah ada. Di sini tidak sembarang makna babun, pintu saja, yang bermakna hakiki babun nubuwah. Pintu nubuwah. Apa artinya nubuwah? Nubuwah artinya segala sesuatu yang sudah tersirat dan tersurat di Lauhul Mahfuz sebelum segala sesuatu terjadi. Kenapa dibilang Lauhul Mahfuz? Apa yang sudah tersurat? Oleh karena itu, kalau sekarang beberapa waktu yang lalu mungkin orang semangat ikuti lomba
Memajangkan ikan yang bagus yang sudah tersurat di badannya, ikan yang sudah tergambar di badannya yang indah, itu orang Cina menyebutkan lohan. Lohan itu dari kata kan sudah tersurat semuanya. Kita untuk hari ini di majelis ini sudah bukan karena kebetulan, tapi jauh-jauh hari sudah tersurat dan tersirat di Lauhul Mahfuz sebagai nubuah. Maka kita memulai suatu pintu nubuah. Yang kedua, nubuah adalah para nabi-nabi, para rasul yang membawa risalah Tuhan kepada umat manusia. Itu pun nubuah. Oleh karena itu kita kasih tadi itu nubuah. Bagaimana dapat nubuah? Membaca surat Yasin itu kita akan kaji, kita tahu di mana bentuknya niat, di mana baca surat Yasin kita akan kaji hanya berupa. Kita bukan di sana maknanya yang hakiki. Akan kita baca itu menghayati, tidak sekedar baca Al-Quran, tidak sekedar berzikir, tapi kita menghayatinya kandungan makna hakiki substansi yang terdapat di dalam. Nubuah adalah catatan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa kabar gembira, membawa berita, membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Dan ingat, seluruh nubuah itu yang menjadi rahasia di antara para nabi dan rasul, membawa seluruh kandungan isi alam semesta ini, tidak lain adalah pemimpin kita, Rasul Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kalau kita baca Yasin, kita berhenti sebentar dulu dan langsung wal Qur'anil Hakim. Di sini ada nubuah. Karena setelah huruf ba diikuti dengan huruf sin. Sin mengandung makna sirrun nubuwah. Siapa sirrun nubuwah? Yasin. Panggilan yang punya nama panggilan adalah sin. Siapa? Ya insan bermakna Muhammad Rasulullah SAW. Yasin innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah utusan. Maka kita baca Yasin, Yasin. Kita beri sejenak, kita beri penghormatan kepada Yasin dengan bacaan selawat ke dalam hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad atau Assalamualaikum ya Rasul. Kenapa kita menyebut namanya? Setiap menyebut nama Rasul harus kita dalam membacakan selawat kepada ya. Ini makna yang terkandung, tersirat di dalamnya. Kalau bukan karena wasilah Rasul, kita tidak akan duduk di sini. Kita masih orang-orang yang jahiliyah. Oleh karena itu, mencari puncak sini. Di Bukit Tursi itu puncak sini. Nabi Musa pun mencari di sana. Mencari yang punya pintu. Mencari yang punya asma dan diperkenalkan kepada seluruh makhluk. Tapi ada memperkenalkan seluruh nama-namanya kepada seluruh makhluk. Oleh karena itu perintah Iqra bismi khalaq. Perintah yang pertama. Dan itulah tujuan utama niat kita. Bapak datang ke sini niatnya karena ibadah, bekerja karena ibadah itu kerjaan kita, tupoksi kita adalah ibadah. Keluar dari rumah, maka niat kita pasti ada mendapatkan ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya dari sini, niat di mana duduknya. Setelah hilang bismillah saja dan mengupas sampai pada huruf mim dan seterusnya, nanti waktu yang lain cukup huruf saja ba dan sin, nanti huruf mim yang maka membuat nanti saya kita pada waktu pertemuan yang lain. Pada hari ini saya cukupkan karena bismillahirrahmanirrahim. Awal bismillah berubah akan hilang dan tenggelam hanya pada titik atau waktu. Inilah bermula seluruh kejadian dalam semesta dari sebuah nokta, sebuah nur cahaya, sebuah titik. Dan kejadian manusia pun dari nokta atau nutfah
Saya tidak uraikan, tetapi saya sedikit karena terkait dengan niat. Kita bekerja harus pasang niat kita yang benar. Datang di sini harus mendudukkan niat kita. Kita mau sholat harus mendudukkan niat kita dulu. Kalau kita sholat menjadikan ibadah, kalau tidak pasang niat yang jelas, tidak akan terhitung ibadah kepada Subhanahu. Niat itu diibaratkan ada di mana titik balik itu? Ada di dalam retina mata kita. Mata kita bisa melihat dari mata turun ke hati. Dari mana titiknya hilang? Ada dalam retina mata kita. Ada di mana? Ada di jantung hati sanubari kita. Pusat kepada nafas kita. Ada di mana? Ada di tulang sulbi kita. Kalau kita satu waktu tidak cukup. Kalau kita mulai satu waktu tidak cukup. Oleh karena itu, jangan salah menempatkan titik. Bah kalau titiknya di bawah, bah, tapi diletakkan di atas, jadinya huruf nun. Makna sudah beda. Itulah ibarat niat di dalam hati kita, niat yang ada dalam pandangan mata kita, niat yang terbit dari sulbi kita. Kalau ditambah satu titik lagi dari huruf ta, maknanya sudah berbeda. Kalau ditambah lagi satu titik, namanya huruf sa. Kalau ditambah lagi satu titik di bawah, adalah huruf ya, berbeda. Oleh karena itu, jangan salah menempatkan titik. Kalau salah menempatkan titik, memiliki makna yang berbeda. Jangan salah menempatkan niat dalam ibadah. Kalau salah menempatkan niat kita, maka ibadah kita akan jadi sia-sia belaka. Percuma. Disinilah pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan tergantung pada niat. Kita baru bahas dengan titiknya saja belum selesai. Kenapa? Memang tidak bisa kita bahas seluruhnya. Kenapa? Ilmu Allah sangat luas dan Allah bila diumpamakan lautan dijadikan intan, seluruh pepohonan dan rantingnya jadikan pena, dan seluruh jin dan manusia disuruh untuk pegang kertas dan menulisnya sampai 1000 tahun, tidak akan mampu untuk menulis seluruhnya. Inilah penting Bapak Ibu sekalian, kajian pada pagi hari ini. Mari kita maknai hidup, maknai niat kita, karena kita datang bekerja, kita bersyukur bahwa kerja itu adalah rahmat, kerja itu adalah ibadah. Maka kita mencinta pekerjaan kita, kita jaga pelihara tugas dan jabatan kita, kita jaga kewibawaan kita jaga martabat kita cinta pekerjaan kita, tugas dan jabatan kita, sama dengan kita mencintai keluarga kita. Kalau kita mencintai istri, cinta anak, bagaimana cintanya kepada pekerjaan? Jangan kita menyanyikan pekerjaan kita. Mari kita jaga tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bekerjalah dengan baik, karena pekerjaan kita tidak sia-sia. Nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Saturabbuna ila alimil ghaib wa syahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah. Allah dan Rasulnya, orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang nyata dan segala yang gaib, dan semuanya akan diperlihatkan kembali hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apapun kerja kita, sekecil apapun, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik akan, yang jelek pun akan. Oleh itu, mari kita tingkatkan etos kerja kita. Kita dukung program Bapak Polri Polri itu secara otomatis, secara tidak langsung telah menegakkan syariat Islam. Polri bekerja secara langsung dan menegakkan syariat Islam untuk keselamatan, menindak kejahatan, menindak segala macam maksiat. Itu bagian dari tugas. Pada tugas dari Polri terus seluruh. Itu
Sekiranya demikian cara singkat saya katakan ini, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah akan daripada diri saya pribadi. Waktu kita sangat terbatas, saya tidak menyampaikan dengan untuk kesempatan lagi saya akan menyampaikan sampai dengan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seterusnya kajian kita dan kajian kesehatan alam spesifik, tidak sekedar membaca tapi lebih kepada penghayatan dan pengamalan. Cukup sekian saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa.